Asyal 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyal, kembali lagi bersama Komedian di spesial RCL Podcast. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu perangkat desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukabumi, ada di Desa Warnasari. Dan sebelah kami juga sudah ada Bapak Sekdes, Bapak Lukman Hakim. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya juga ucapan mudah-mudahan cepat sehat ya, selalu sehat ya Pak ya, selalu sehat dan juga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Desa Warnasari. Bapak, sebelumnya mohon izin nih Pak, kita berkunjung ke sini gitu ya, di sela kesibukan Bapak juga dalam melayani masyarakat. Pak, kita yang pengen kita tanyain Pak, ini kan lagi isu-isunya kesehatan dan juga kebersihan lingkungan ya, terutama yang dilansir oleh beberapa media sosial juga bahwa program-program dari Gubernur Jawa Barat sampai ke tingkat bupati juga menekankan kebersihan lingkungan. Nah, di Desa Wanasari sendiri, karena kan Wanasari ini identik dengan tempat wisata juga ya Pak ya, wilayah tempat wisata yang notabene mungkin banyak wisatawan juga yang hadir setiap pekannya, bahkan setiap harinya juga. Nah Pak, untuk Desa Wanasari sendiri Pak, bagaimana sih program-program dari Desa Wanasari terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan bagi masyarakat yang ada di sini? Pertama ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin apa yang saya sampaikan, apa yang terjadi, apa yang terjadi di lapangan dan apa yang saya pemerintah desa lakukan sampai saat ini. Untuk kasus sampah, Desa Wanasari dari 2019 sudah mencanangkan pengangkutan sampah warga itu yang dikelola oleh pemerintah desa dengan salah satu tindakannya itu yaitu menyediakan armada pengangkutan sampah yang alhamdulillah sampai tahun ini sudah berjalan baru kedua RW yang kita tarik. Kenapa baru 2 RW yang kita tarik? Satu, kita itu keterbatasan armada operasional ya. Terus sumber daya manusianya, sumber daya manusia itu kan pekerja itu kan yang sampah itu kan butuh nominal untuk pembiayaan gajinya Bu ya. Kami belum untuk penambahan kami belum sampai ke sana. Lihat postur anggaran kami itu yang sampai saat ini belum siap untuk bisa 100% warga Desa Wanasari tercover. Dan untuk langkah-langkah lainnya itu yang sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat bahwa lingkungan kita tetap bersih, terutama di yang gubernur paling kencang itu ke saluran-saluran sungai ya, yang saat ini masih pembuangan sampah itu banyak ke sungai yang bisa mengakibatkan banjir, yang salah satunya tahun kemarin aja di desa kita belum pernah terjadi banjir. Tapi 6 bulan ke belakang pas ada hujan gede sampai terjadi banjir di salah satu wilayah itu akibat warga kita itu kesadarannya minim tentang membuang sampah. Jadi dia membuang sampah ke sungai, akhirnya salah satu wilayah kita yang menjadi akibat efek dari pembuangan sembarangan itu akibat banjir. Itu salah satunya. Yang kedua, saya berharap ada tindakan-tindakan atau program-program pemerintah yang pro ke bawah Bu ya. Salah satunya untuk menanggulangi sampah, terutama di kita itu ada minimal tiap wilayah itu, tiap desa itu ada bank sampah. Apa mau gimana bank sampah atau yang sebutnya itu yang kalau yang ada program yang dulu pernah saya ajukan itu lewat program P2KP Kotaku, yang programnya itu untuk pengolahan sampah yang dipilah dulu, tapi sampai sekarang mungkin bukan rezeki desa kita ya, kita sudah mengajukan tidak terrealisasi. Sebetulnya kami berharap dengan program itu kita bisa mengambil sampah yang tonase desa kita itu hampir 6-7 ton lah sehari. Sampahnya ya? Kalau di satu desa. Sampai saat ini, terutama di bulan-bulan April lah, habis Lebaran itu, akhir puasa sampai awal Lebaran itu, kondisi sampah di kita itu memprihatinkan Bu. Terutama Ibu bisa lihat kalau jalan Selabintana dari batas sampai Desa Wanasari ada 5 titik pembuangan sampah di jalan sampai menuju ke jalan. Satu, akibat apa? Tidak ditarik oleh armada. Armada Pemda itu kami belum tahu apa kendalanya. Sampai ada keterlambatan penarikan sehingga sampah yang harusnya ditarik seminggu 2 kali sampai 2 minggu ditarik ya,
akhirnya kan lingkungan kotor, bau, sebagian lari ke sungai ya, sungai-sungai di pinggir jalan, dan sejalan yang akhirnya kan masyarakat Kecamatan Sukabumi sekarang itu kalau hujan, terutama di wilayah Wanasari, jalan selapin tanah itu nggak bisa, dia nggak nyebut jalan selapin tanah. Oke. Disebutnya susukan selapin tanah. Oh, susukan. Karena airnya melaju ke jalan ya kan? Sampah yang dari tempat pembuangan sampah yang meluber, kena hujan, akhirnya lari ke saluran, akhirnya itulah efek dari emang sih urusan sampah itu tidak bisa di pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kota yang harus punya, itu harus ada Kesadaran masyarakat kesadaran ya. masyarakat sendiri ya. Itu yang program-program yang harus lebih ditingkatkan itu tentang kesadaran juga dulu. Oke, berarti memang sampai saat ini juga untuk program menjaga lingkungan ini perlu semua unsur ya, nggak hanya dititikberatkan kepada pemerintah desa saja, pemerintah daerah saja, karena mungkin untuk pembuangan sampah itu apalagi armada yang dimiliki oleh dalam hal ini mungkin dinas lingkungan hidup ya, mungkin karena armada terbatas, sementara harus memungut sampah dari seluruh wilayah kabupaten. Jadi itu yang menjadi kendala yang sebaiknya mesti anak ada sistem. Naon Luciana jeung ada Supendi. Ada Supendi. Sibuk pejabat mah gitu. Supendi. Kemarin mah hujan mah. Tapi kan apa eta wa teh hujan gede. Oh, itu kadiru gede wae nya. Kena opat. Terus Yakin ya, karena sampah selalu ada ya. ya, tapi minimal bisa menurunkan polusi akibat sampah tersebut. Salah satunya tidak terjadi banjir lah. Satu, yang kedua, yang paling utama itu program itu kami akan mendedikasikan ke pembinaan dalam hal penyadaran kepada masyarakat pentingnya pengelolaan sampah, jangan pentingnya membuang sampah pada tempatnya kan gitu ya. Terus mungkin kami kedepannya akan membuat kelompok-kelompok semacam bank sampah gitu ya, yang bisa memilah mana sampah organik dan anorganik yang bisa mungkin perlu dukungan juga ya dari pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini dinas lingkungan hidup Bu ya, terutama dalam penganggaran Bu ya. Mungkin kalau ada kerjasama dan program yang selaras dengan kabupaten dan desa, kami dengan siap bareng-bareng Bu untuk melaksanakan program tersebut. Jadi kan satu, menciptakan lingkungan bersih, dua, menciptakan lapangan kerja baru ya, salah satunya. Itu yang prioritas kami di tahun keempat itu. Oke. Luar biasa, dan mungkin juga ini bisa selain, karena ini namanya kebersihan itu tidak hanya untuk desa saja kan, tapi juga untuk lingkungan, bahkan untuk masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Oke, Pak. Terakhir Pak, pesan untuk warga masyarakat terutama desa Wanasari seperti apa Pak? Pesan saja ya, mungkin ini kami sebagai pemerintah desa Wanasari tidak bosan-bosan yang menghimbau kepada warga masyarakat desa Wanasari, terutama yang tempat tinggalnya di sebantaran sungai kali. Saya harap buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ambil enteng membuang sampah depan rumah langsung ke sungai kan. Anda yang membuang sampah itu tidak kena efek. Yang kena efek itu yang di hilir, yang di hulu itu tidak ada kan kena. Saya harap kesadaran lebih ditingkatkan, buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau bisa dipilah sampah organik dan anorganik itu dipilah, dikasih plastik lah ya. Terus untuk wilayah warga-warga di bantaran di sepanjang jalan Selawit Tanah, saya harap kesadarannya lebih ditingkatkan, terutama untuk pasca musim hujan itu. Kalau saluran drainase jalan Selawit Tanah itu suka macet, saya harap ada kesadaran lah, kepedulian. Kalau akibat pendangkalan tersebut itu bisa ada tindakan-tindakan yang bisa menormalisasi lah, minimal depan rumah masing-masing, supaya kesan jalan Selawit Tanah jangan jadi
suka salah di sana gitu. Oke. Yang ada data lagi saya terutama sebagai pemerintah desa Maluku kalau hujan itu kan itu yang penting nama saya mengharap kesadaran kepada seluruh warga masyarakat Desa Wonosari buang sampah pada tempatnya, jaga kesehatan dengan jaga kesehatan itu dengan memperhatikan kebersihan lingkungan itu yang utama. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Sekdes untuk waktunya. Mudah-mudahan juga masyarakat Desa Wonosari juga bisa lebih memahami ya, karena bukan berarti pemerintah desa itu tegas untuk melarang membuang sampah, tapi juga ini efek samping dari pembuangan sampah tersebut. Jadi untuk Anda juga seluruh warga masyarakat, terutama Desa Wonosari dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya juga. Oke, sahabat RCL, itu dia bincang kita tadi dengan Pak Sekdes Desa Wonosari. Kami Lenorin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.